Oke, baik, hari ini dengan Dokter Putri. Beliau adalah spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga klinis. Kita langsung aja undang Dokter Putri untuk bergabung dengan kita. Halo, Assalamualaikum, Marista. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Kak. Marista apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita kompak, Dok. Putih-putih kita, Dok. Oke. Iya ya, putih-putih ceria juga kita bareng ya. Ceria banget. Oke, Dok, hari ini kita mau ngomongin tentang keluarga, karir, dan nutrisi nih, Dok, gitu ya. Nah, menurut Iya. dokter sendiri, apa aja sih hal yang penting yang mesti kita perhatikan untuk mendapatkan family dan karir yang life balance nih, Dok? Nah, ini seru banget topiknya ya, karena banyak orang berpikir tuh dia saling terlepas ya. Kalau aku Yes. tuh 3 hal biasanya Mbak yang paling aku ini ya, apa namanya, junjung selama ini gitu. Yang pertama adalah kalau family always come first. Artinya mau kita ngejalanin karir atau karir apapun ya, entah di kantor, di rumah, kita itu tetap tujuannya itu kan keluarga. Makanya family come first. Dan dengan kata keluarga, kita itu dengan tujuan keluarga, kita juga mengembalikan kita itu ke keluarga. Artinya ketika kita mau menjalankan suatu karir, kita juga harus mengkomunikasikan ke mereka. Jadi mereka bisa saling mensupport kita. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang harus kita ingat adalah bahwa quality over quantity. Itu yang paling penting. Karena gini, jangan sampai kita tuh berpikir, aduh kalau aku kerja, aku jadi nggak punya waktu buat anak gitu ya. Karena sebetulnya kualitas itu lebih bagus. Artinya gini, walaupun kita tetap sibuk kayak sekarang ini Mbak ya, kita sejenak gitu ya, beraktivitas fisik di luar keluarga, tapi kita ketika ada waktu dengan keluarga itu kita bisa mengoptimalkan kualitasnya. Entah kita main bareng atau liburan bareng gitu ya, atau misalkan kita ada rapat di suatu kota, kita bisa nih ajak keluarga untuk ikut-ikut rame-rame ke hotel tersebut misalkan gitu. Oke. Jadi kita pintar-pintar memanage waktu, kita tetap dapat di tengah kekurangan waktu tadi, kita bisa tetap kualitasnya terjaga dengan baik. Dan sebetulnya kita juga kayak gitu tuh, buat aku bisa sekalian kita refreshing, kita bisa recharging ya. Artinya ketika kita pulang dari bersama keluarga, waktu kualitasnya terjaga tadi itu, kita bisa mengembalikan fresh kita juga sebetulnya. Jadi pas kerja lagi kita fokus lagi gitu. Dan yang ketiga yang aku junjung juga adalah pastinya harus bisa menjunjung tinggi tentang ini ya Mbak, komunikasi dengan keluarga. Artinya semua harus disampaikan secara detail dan bisa saling terbuka. Artinya kita bisa saling support karena itu penting banget. Gimana pun juga tujuan karir kita dengan keseimbangan keluarga itu penting sekali. Jadi kalau misalkan kita cuma mengejar salah satu sisi tapi kita tidak komunikasikan dengan baik, dan efeknya keluarga jadi nggak support, itu juga nggak akan jalan, nggak akan balance gitu ya. Kita ngejalanin karir itu juga jadi nggak optimal ya Mbak ya. Kalau misalkan kita Yes, pulang setuju. malah berantem terus gitu kan. Kita pulang malah aduh rasanya stres gitu. Nah, itu penting banget untuk kita jaga ketiganya. Dan aku percaya bahwa kalau kita percaya when enough is enough itu kita akan lebih bisa ngejalanin dengan nyaman. Artinya kita benar-benar jangan terlalu muluk-muluk mimpinya, kita step by step kita jalanin, fokusku tujuannya ini, begitu udah kita oke, next step lagi tujuanku ini gitu. Sebenarnya itu sih Mbak. Oke. Oke, jadi benar-benar harus mengkomunikasikannya juga dengan support system kita gitu ya, Dok ya. Kemudian harus Betul. dijelaskan juga, kemudian harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas atau mana yang bisa dikesampingkan dulu gitu ya, Dok ya. Wah, Betul. ini sobat finansialku, kalau misalnya kamu bisa lihat ya di IG-nya Dokter Putri gitu ya, itu jadwal beliau tuh padat sekali gitu ya. Makanya topik hari ini tuh benar-benar pas dengan Dokter Putri gitu ya. Dok, kalau tadi ngomongin tentang menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Nah, sekarang kita masuk gimana caranya gitu ya, Dok ya, menjaga gitu agar seimbang juga nih, Dok, antara gaya hidup dan pola makan nih, Dok. Nah, Oke, sebetulnya balik lagi ya Mbak Rista, kalau kita mau menyeimbangkan gaya hidup itu benar-benar mindset kita dulu nih yang harus kita ubah ya. Karena masyarakat tuh banyak yang masih salah kaprah. Artinya gini, orang itu berpikir investasi jangka panjang itu hanya uang. yes. Padahal investasi jangka panjang kita paling utama itu kesehatan ya. Mau kita uang triliunan, begitu kita sakit kita nggak bisa menikmati. Keluarga pun nggak bisa menikmati ya kan gitu. Jadi utamakan investasi itu adalah kesehatan. Gimana caranya? Ya mulai ubah gaya hidup bersama. Jadi itu akan lebih bagus lagi kalau sekeluarganya menjalankan gitu ya. Jadi mulai yang pertama pastinya nutrisinya harus bagus dan mulai sekarang
kenalkan ke gizi seimbang. Semuanya ada, nggak usah takut karbohidrat, nggak usah takut lemak, tapi dengan komposisi yang tepat, dengan jadwal makan yang tepat gitu ya, diimbangi. Tentu saja ketika kita ada waktu, kita sempatkan untuk beraktivitas fisik dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya nggak usah ngoyo barista, artinya misal gini, orang yang sibuk kayak barista misalkan gitu ya, nggak sempat ke gym, nggak sempat kerja, banyak alat olahraga lain yang bisa kita manfaatkan. Entah pakai YouTube, atau entah kita pakai alat namanya mini pedal exercise tuh yang cuman alat kayu nggak ada badannya tuh Mbak. Jadi kalau Mbak Yes. dengan ngetik kakinya tetap ngayuh gitu. Jadi sebenarnya kita bisa aja ngejalanin semua itu gitu. Jadi Oke. balance-nya dari makanan, gaya hidup, olahraga, belum lagi kalau kita bisa tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup plus minimalisir rasa stres. Itu tentunya kita akan bisa mengoptimalkan kesehatan dan kalau kita sehat, otomatis kita lebih produktif. Kita lebih produktif, kita lebih fokus ya, kita lebih enjoy menjalani hidup, semuanya well balanced gitu. Oke, semuanya well balance. Dengan Yep. keluarga juga balance, dengan makanannya juga balance. Tapi pertanyaannya nih dok, gitu ya, lagi-lagi nih kalau netizen itu kan kalau dikasih masukan, dikasih motivasi selalu bilang, itu kan susah banget Riz dilakukan gitu ya. Apalagi kita kayak wanita pekerja kayak gini kan semuanya kayaknya hektik banget gitu. Boro-boro sempat mau makan nih dok. Nah kalau misalnya udah berhadapan dengan orang seperti ini, kita harus gimana sih dok sebenarnya? Oke, sebetulnya gini ya Mbak. Pertama, kalau memang bisa diusahakan nih barista, kalau aku selalu mengajarkan pasienku untuk mengenal meal preparation. Artinya ketika dia Oke. Sabtu atau Minggu di hari yang dia free, itu menyempatkan untuk oke seminggu ke depan aku tuh mau menu apa aja sih. Oke, Mhm. aku belanja itu, nanti dibikin masaknya dipenuhin di hari libur itu. Entah dengan mengolah sendiri atau dengan minta tolong Mbak di rumah misalkan. Yap. Nanti baru kita pilah-pilah, oke yang untuk Senin, misalkan masak yang simple gitu ya, ayam panggang gitu, Mhm. ayam panggang aku pengen dibuat Senin sama Kamis, jadi sekali masak aku dapat 2 porsi. Nah ini Yap. masukkan ke kulkas, jadi kita sangat simple tinggal manasin aja istilahnya gitu. Tapi kalau itu pun masih sulit untuk dilakukan, ya Yap. yang bisa aku saranin adalah mengikuti catering sehat, ya. Tapi tentu saja catering sehat itu juga harus dilihat lagi, artinya porsinya jangan berlebihan, gitu ya. Artinya tetap cari catering sehat yang paling komposisinya paling seimbang, karbohidratnya tepat, protein hewani dan nabatinya ada, diimbangi juga ada sayurnya di situ. Itu akan cukup membantu sih sebetulnya. Oke, baik. Investasi yang pertama adalah kesehatan kita dulu. Oke, dok, kalau ngomongin tentang kesehatan kita, berarti kan itu kita ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan yang namanya nutrisi nih, dok. Nah, kalau ngomongin tentang keluarga, nutrisi apa nih, dok, yang selalu ada dan wajib dalam menu makanan keluarga nih, dok? Apalagi terutama di kondisi pandemi seperti ini kan, dok. Banyak sekali Iya para benar, mama ini masih punya anak-anak masih kecil-kecil nih, dok, gitu. Jadi, menu apa sih, benar-benar. dok, yang sebenarnya wajib ada nih, dok? Sebetulnya ya Mbak, kalau ngomongin nutrisi, aku tuh pengen ngingetin ke teman-teman semua bahwa nutrisi Oke, itu kerjanya nggak bisa cuman mana yang paling bagus. Semuanya harus ada. Ya, pernah kita bahas ya oke, di Instagram tuh ya. Dia tuh kerjanya kayak betul. sebuah tim atau kalau bilang konser. Gak ada salah satu dia tak jalan. Jadi tetap harus gizinya seimbang. Nggak cuman mikirin Mhm. kalorinya cukup atau enggak. Salah satunya tadi, karbohidrat kita tetap harus konsumsi karena itu Oke. sumber energi utama kita. Cuman memang yang paling bagus kita pilih yang paling rendah serat nih barista. Jadi tujuannya kita kenyang lebih lama, kita jadi ngurangin nih craving-craving ngelihat promo jajanan kekinian yang lagi ini marak ya gitu, bisa menekan kita. Yang kedua, protein yang cukup baik hewani ataupun nabati dan itu nggak harus mahal barista. Oke. Ikan, ayam semua ada di abang sayur ya. Jadi sangat Hmm. simpel kita dapetin telur, susu juga gampang banget. Tinggal ngimbangin dari protein nabati, contohnya tahu tempe. Oke, selanjutnya adalah lemak yang selama ini kita takutin banget, padahal lemak kita juga tetap perlu. Kolesterol yang biasanya orang takut banget, kita tetap perlu asal Oke. porsinya tepat. Ya, biasanya yang saya sarankan adalah lemak tersebut terutama dari bahan makanan sumber. Kemudian Mhm. sayur dan buah juga harus cukup barista. Kenapa? Karena sayur buah itu membantu kita untuk melengkapi vitamin, mineral, dan antioksidan. Kalau Oke. semua makanan komplit ini bisa kita lakukan, sebetulnya kita nggak perlu lagi suplementasi, ya. Kita cukup makan makanan bervariasi setiap harinya itu kita udah pasti akan bisa menjaga kesehatan imunitas kita mau pandemi, mau nggak pandemi, mau Mhm. sibuk nggak sibuk, kita akan terjaga dengan optimal.
gitu Mbak Risma. Oke, oke. Jadi tetap ya asupan gizi yang seimbang itu tetap harus, walaupun nggak ada kondisi COVID gitu ya. Sebenarnya itu memang harus ada. Bukan karena ada COVID-19 aja kemudian gizinya harus diseimbangkan gitu, enggak ya dok ya gitu. Betul. Karena itu Nah memang yang perlu sehari-hari. diingat lagi Mbak Rista, terutama vitamin mineral ya. Vitamin Ya. mineral itu sifatnya nggak harian. Artinya kita harus ngebentuk dia itu asupannya rutin tiap hari. Baru dia akan kebentuk di Hmm. kadar yang optimal. Jadi beda dengan kalau kita misalkan minum obat, kita begitu minum obatnya kita langsung naik kadar darahnya gitu ya, atau misalnya langsung sembuh gitu. Tapi kalau Oke. vitamin nggak bisa kayak gitu, mau itu dari suplementasi, mau itu dari makanan, kita harus rutin gitu. Jadi memang habit rutinitas itu yang benar-benar harus kita jaga konsistensinya. Oh, oke, jadi harus membangun habitnya. Nah, kalau ngomongin tentang habit tadi, dok, gimana sih caranya untuk membangun habit agar kita tuh benar-benar paham bahwa asupan gizi seimbang itu benar-benar kita butuhkan gitu. Bukan hanya karena saat kondisi kita lagi nggak enak badan aja, atau karena ada kondisi kritis, ada pandemi seperti ini gitu, dok. Aku harus seperti apa nih, dok, untuk memulai memperbaikinya step dengan apa step by step sehingga habit aku terbentuk nih, dok. Oke, sebetulnya Mbak, basic utamanya tuh mindset dulu. Makanya tadi, Oke. aku mau ingatkan teman-teman bahwa mindset kita harus diubah dulu ya. Investasi utama kita adalah kesehatan. Jadi, kalau kita udah fokusnya ke situ, mau kita mengejar impian apapun, kita harus basicnya sehat. Jadi, Oke. kita bisa mengawali nih, oke, mulai besok aku bertahap nih. Mulai sarapannya dulu deh aku perbaiki. Nanti kalau udah bagus, bolehlah kalau misalkan seharian full kita lebih bagus. Oke, karena aku sibuk, aku belum sempat olahraga yang berlebih. Aku coba dengan aku meningkatkan aktivitasku di kantor, misalkan gitu. Jadi kita Oke. bertahap aja, karena namanya mengubah gaya hidup itu memang nggak akan bisa langsung 100% ya. Kita memang butuh pola rutinitas dulu, tapi yang penting adalah dia motivasinya harus ada dulu nih mindsetnya. Karena kalau nggak ada, biasanya dia on off terus nih, barista gitu. Dan Oke. kadang walaupun udah ada gejala di tubuh kita yang kayak kemarin kita bicarakan ya, entah itu rambut gampang rontok lah, kuku gampang patah gitu ya, kita tuh kadang abai. Kita abai karena ngerasa kita nggak gampang sakit kok. Karena pikiran sakit itu cuma kalau masuk rumah sakit atau kalau kita punya flu atau apa gitu ya. Padahal gejala kurang nutrisi itu bervariasi sekali. Sesimpel rambut kita gampang rontok, kulit kita kering banget gitu ya, atau kita gampang alergi. Nah, itu juga bisa membuat kita sadar bahwa sebetulnya bisa jadi nutrisi kita ini belum tepat sebetulnya setiap harinya. Oke, oke, oke. Jadi lakukan dengan hal yang simpel-simpel dulu ya sobat finansialku nih Betul. para emak-emak gitu ya. Yang penting tadi kita sudah mulai ada mindsetnya mulai dirubah bahwa asupan gizi itu memang sangat penting sekali untuk tubuh kita gitu. Karena tadi kalau kitanya nggak sehat, boro-boro kita bisa kerja gitu ya. Betul. Oke. Oke, baik. Dok, kalau ngomongin tadi tentang karir, keluarga, dan nutrisi, ini balik lagi ke tentang keluarga. Ngomongin nutrisi, banyak sekali emak-emak ini suka curhatnya gini nih, Dok. Barista, tanyain dong yang dokter Putri, kalau kita ngomongin tentang kembali lagi asupan gizi, anak-anak itu kan nggak mudah gitu ya dok ya. Anak-anak itu kalau makannya pemilih dok, ada yang suka sayur, ada yang nggak suka sayur, ada yang suka daging, ada yang suka hanya roti keju-kejuan gitu ya. Nah kalau untuk ini gimana caranya untuk menyeimbangkan gizinya nih dok? Ini memang bagus banget pertanyaannya Barista karena anak-anak itu berbeda sama kita ya. Kalau anak-anak itu sedang fase tumbuh dan berkembang. Jadi memang kita sebagai orang tua tuh kita benar-benar harus long life learning. Artinya Oke. setiap anak itu punya pola masing-masing ya tadi Barista bilang ada yang nggak suka daging, ada yang nggak suka sayur. Yap. Makanya kita sebagai orang tua sebetulnya seharusnya dari kecil kita udah mulai ajarin dia nih ya dengan pola makanan yang seimbang sebetulnya. Tapi kalaupun sudah terjadi gitu, jadi gimana sih dok ngembaliinnya gitu ya? Kita harus pintar-pintar kreatif dengan tidak cara dipaksakan. Misalkan nih, dia nggak suka sayur gitu ya, kita coba list dulu moms. Misalkan sayur yang Oke. disuka apa aja sih? Wortel, kayak wortel nggak ada yang nggak suka ya, istilahnya gitu. Oh, sukanya wortel, sukanya bayam, lainnya tuh nggak mau. Oke, pelan-pelan masukin sayur yang lain secara bertahap, pilih dari yang Oke. paling nggak beraroma. Misalkan kangkung gitu ya, jangan langsung brokoli gitu. Nanti pelan-pelan kenalin jamur, tapi jangan langsung bentuk masakan yang aneh. Misalkan kita kita ajak dia untuk berinteraksi. Kak, bantuin mama yuk nyiapin jamur gitu ya. Yuk kita bikin jamur crispy, mungkin diawali dengan itu dulu. Bahwa dia tahu bahwa sayur tuh nggak selalu nggak enak. Sayur tuh nggak selalu bau Oke. gitu ya. Atau misalkan ketika yuk kita bikin snack. Jadi di otaknya dia tuh nggak langsung, yuk makan sayur gitu. Ya kita makan snack, Oke. kita bikin cheese ball.
Caranya gimana? Bantuin mama masukin nasi, di situ masukin potongan parutan wortel, potongan brokoli gitu ya, kasih keju. Jadi dia terlibat dan dia tahu bahwa ternyata sayur itu enak. Nah, tanpa dia sadari ketika mengonsumsi walaupun bentuknya snack tadi ya, lama-lama dia pakai lidahnya tuh mulai kenal Mbak aroma brokoli itu gimana, Oke. aroma daging itu seperti apa gitu ya. Itu akan membantu mereka untuk lebih mau menerima. Ketimbang kalau kita paksain, ayo dong kau makan sayur biar sehat segala macam itu malah mental kalau di anak-anak. Ya, jadi kita justru memang Hmm. pinter-pinter ketika kita ada waktu entah di saat weekend, kita menyempatkanlah waktu sedikit untuk mengenalkan mereka ke makanan-makanan tersebut tetapi dengan cara yang lebih smooth istilahnya gitu. Dan Oke. anak-anak itu kan tipikalnya suka banget dipuji ya Mbak Rista. Jadi bisa kita masukkan cara tersebut. Jadi dengan dia membantu Mhm. kita ketika di meja makan kita seolah-olah bercerita ke papanya. Pak, tadi hebat loh kakak bantuin mama bikin pancake dari bayam dan enak banget ya kak ya. Gitu. Sambil ceritain, oh kandungannya itu bagus loh, ada zat besi segala macam gitu ya. Jadi itu akan membantu mereka lebih bisa menerima asupannya dengan baik gitu. Tentunya dengan variasi gitu ya Mbak. Ini seru banget. Benar. Dok, kalau Hmm. ngomongin tentang tadi gizi udah, karir udah gitu ya, nutrisinya udah gitu ya. Dok, selama dokter menjadi seorang dokter gitu ya dengan jadwal yang luar biasa padatnya, tayang tipis sana tipis ini nih dok gitu kan. Oke, anak-anak pernah komplain gak sih dok gitu ya? Pernah mama gak usah kerja deh gitu ya. Udah di sini aja di rumah aja. Pernah gak sih dok satu titik itu mengalami yang seperti itu dok? Kalau pas bekerja malah enggak ya. Yang pernah itu dulu Mhm, pas aku ngambil sekolah spesialis awal-awal dia kaget karena mhm. sebelumnya itu aku benar-benar pure megang dia sendiri Mbak. Jadi aku suka Oke. bikin play and learn sama dia. Jadi aku fokus. Jadi ketika aku benar-benar langsung sekolah itu dia kaget. Tapi pelan-pelan setiap ketemu benar-benar apa namanya? Jadi aku tuh pernah ada suatu momen ngobrol sama pakar parenting ya. Jadi aku memang Oke. galau sebagai seorang ibu wajar dong kita galau ya. Ketika aduh gimana ya ada suatu kewajiban yang harus dijalankan tapi anak jadi protes. Dan akhirnya Hmm. disitulah yang dia mengenalkan aku bahwa kualitas itu lebih penting. Jadi itu aku jalankan. Oke. Ketika aku Sabtu Minggu nggak ke rumah sakit, aku memanfaatkan main sama dia, jalan sama Hmm. dia. Terus kalau malam aku ngajak ngobrol sama dia, kakak tadi di Oke. sekolah ngapain aja, misalkan gitu. Hal-hal simpel yang dia ngerasa ibunya itu ada loh, walaupun mungkin Hmm. pagi sampai sore dia kerja gitu ya. Dan sekarang pun dia udah kebentuk bondingnya Mbak. Jadi kalaupun aku kerja dia tahu. Jadi sesekali yang tadi aku bilang, pernah suatu saat aku harus workshop di Bandung. Dia aku ajak gitu. Jadi dia tahu aku bekerja Hmm. tapi aku meluangkan waktu untuk dia. Ketika aku break, ya aku jalan, aku renang sama dia. Tapi begitu udah aku kasih pengertian. Oke, kita berkarir boleh, tapi jangan lupa kita harus juga memikirkan diri kita, keluarga dan pekerjaan itu harus balance semuanya. Jangan hanya Betul. sibuk sama kerjaan, lupa sama keluarga dan lupa sama diri sendiri gitu ya. Dan jadilah Betul. wanita yang berdaya, keuangan terjaga dan keluarga sejahtera. Dok, aku mengucapkan terima kasih sekali dok hari ini dengan dokter ilmunya itu. Aku pokoknya akan selalu tanya dengan dokter tentang asupan gizi karena mulai dari kemarin aku pas IG live sama dokter, aku tuh benar-benar termotivasi pengen tahu lebih jauh tentang gizi ini seperti apa dok gitu. Baik, terima kasih Mbak Rista dan juga kepada Sobat Finansialku.com udah ngasih kesempatan nih ya pada The Power of Emak. Semoga kita semua terus bisa ini tadi ya Mbak ya, menginspirasi dan sehat selalu ya. Amin, amin. Sukses terus Nah, buat dokter. Stay safe dok. sama-sama Mbak Rista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.